Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amma ba'du. Para pemirsa, para saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur, diberi kesempatan, diberi kesehatan, itu hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur itulah Allah akan selalu menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Begitu juga ketika kita kufur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hidup ini kita tidak terlepas dari yang namanya doa. Orang susah berdoa kepada Allah. Orang senang berdoa kepada Allah. Dalam menghadapi musibah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin, janganlah kita meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibaratnya sebagai senjata bagi seorang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Kita tahu senjata, betapapun baiknya senjata, jika itu dimainkan oleh orang yang tidak ahlinya, maka senjata tersebut tidak akan ada manfaatnya. Begitu juga doa. Doa itu apabila dilakukan, dilafalkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai syarat-syarat dikabulkannya doa, maka doa tersebut tidak ada artinya. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, hendaklah mengetahui syarat-syarat dikabulkannya doa. Dan ini adalah yang terpenting, syarat-syarat dikabulkannya doa. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu apa saja syarat-syarat dikabulkannya doa. Yang pertama, hendaklah kita mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah, walaupun orang-orang kafir membenci. Ini adalah syarat utama. Maka seorang yang hatinya ikhlas, mempunyai tauhid yang kuat, maka dia mendapatkan peluang untuk dikabulkannya doa. Betapa banyak orang-orang ketika dalam masa-masa yang sulit itu mengikhlaskan doanya, maka Allah mengabulkan doanya. Ibaratnya ada seorang perahu, ada sebuah perahu yang berjalan di tengah lautan. Kemudian ada ombak menerjang, maka orang yang di dalam perahu tersebut pasti akan mengikhlaskan doanya
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pemirsa, hendaklah kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh kekhusyuan, dengan konsentrasi mengerti apa isi doa tersebut. Rasulullah SAW telah mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin bahwasanya doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai atau hati yang lengah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak kita melihat orang berdoa hanya secara lafaz saja, tidak menghayati di dalam hati, hatinya kosong ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harap doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui isi hati kita. Oleh karena itu, kita berdoa dengan cara yang baik, dengan hati yang khusyuk, maka itu adalah mempunyai peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para pemirsa, yaitu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, yang terkenal dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna Lillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Berdoalah Allah. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Maka berdoalah dengan memakai nama-nama yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Bagaimana cara kita berdoa dengan nama-nama Allah? Kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu adalah nama-nama yang dipunyai Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum berdoa kita hendaklah menyebut nama-nama tersebut. Ya Rahman irhamna, Ya Ghafar ighfirna, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu adab ketika kita berdoa. Kemudian para hadirin, hendaklah kita berdoa memilih waktu-waktu yang mustajabah. Seperti sepertiga malam yang akhir, ketika kita sujud, ketika kita berpuasa, ketika di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, kita perbanyak doa. Siapa tahu ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa tersebut. Maka betapa banyak orang yang berdoa, hatinya kusuk, kemudian memilih waktu yang baik, Allah mengabulkannya. Allah memiliki waktu-waktu yang mulia. Hari Jumat itu adalah waktu yang mulia. Maka kita pergunakan untuk memperbanyak doa-doa pada waktu tersebut. Di samping itu, hendaklah kita menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi terkabulkannya doa. Rasulullah SAW pernah mengkisahkan bahwasanya ada seseorang itu yang bepergian jauh, yutilus safaro, as'asa aghbaro, rambutnya kusut, bajunya berdebu. Ya muddu yadaihi ilas sama, tangannya mengangkat ke langit, ya Rob, meminta kepada Allah, ya Rob, minta sesuatu pada Allah. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya haram. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakainya haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia itu dibesarkan, hidup dengan penuh keharaman. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Maka ini yang terakhir yang hendaklah kita ingat-ingat dan kita hati-hati terhadapnya, yaitu sesuatu yang haram, terutama makanan haram. Makanan haram, haram berupa zatnya, haram berupa cara mencarinya. Maka betapa banyak orang sudah berpayah-payah berdoa, namun makannya tetap haram. Bagaimana dikabulkannya? Walaupun berdoa bertahun-tahun, berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau makanannya haram, maka tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga
para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimullah. Kesimpulannya, kalau kita ingin sesuatu itu dikabulkan oleh Allah, hendaklah kita memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana syarat di atas. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga doa-doa kita diangkat ke langit ketujuh, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.